Berjumpa lagi dengan saya Fana Amparta, dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya hadir pada segmen komentar netizen. Jadi beberapa hari yang lalu, kemarin saya itu melontarkan sebuah pertanyaan di dalam di Instastory saya ya. Di Instagram saya melontarkan sebuah pertanyaan yang kurang lebih pada intinya adalah menanyakan bagaimana sih pasangan ideal yang menurut kalian tuh, pasangan ideal yang kalian harapkan untuk dapat mendampingi hidup kalian nantinya itu seperti apa sih, baik itu perempuan ataupun laki-laki ya. Jadi ada beberapa jawaban, saya akan sedikit mengomentari beberapa jawaban di antaranya. Dan sebenarnya ada jawaban yang menarik, tapi di Facebook hanya saja sudah terhapus, jadi nggak sempat terbaca nih sama saya. Ini yang pertama, ada pengen mencari pasangan yang ideal seperti superhero. Nah, ini cewek nih yang komentar. Kalau biasanya para cowok tuh kan ada para wibu, para otaku itu kan pengen nikah sama yang namanya anime Jepang. Pengen mendapatkan cewek anime Jepang gitu kan ada yang seperti itu. Nah, ini kalau cewek ada juga yang pengen pasangan idealnya itu seperti superhero. Ya, mungkin cita-citanya nikah sama Spiderman atau sama Batman kali ya. Nggak, bercanda. Oke, berarti bener. Mungkin dia ingin mencari sosok laki-laki, sosok pasangan yang seperti superhero karena dia berharap ayahnya nanti atau pasangannya nanti bisa menjadi superhero bagi anak-anaknya. Dan memang seperti itu, ayah akan selalu menjadi superhero bagi anak-anaknya kan gitu. Selanjutnya ada alim, taat atau baik agamanya. Yang ateis minggir dulu ya. Loyal, setia. Nah, ini paling umum nih. Paling umum kan alim, taat beragama, agamanya taat, agamanya baik, loyal, setia itu kan hal yang paling umum ya. Paling umum dicari sama cowok ataupun cewek yang zaman sekarang tuh. Nyarinya sih kayak gitu. Nggak tahu representasi diri kita udah seperti itu atau belum, itu nggak tahu gitu kan. Tapi khusus yang ateis minggir dulu nih. Kalian nggak masuk kriteria, jadi minggir dulu deh. Ada lagi enggak, apa kok enggak? Yang nyambung. Nah, ada lagi komentar yang nyambung. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah aku dan kamu. Maksudnya yang nyambung barangkali sefrekuensi ya. Satu frekuensi, bisa diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol itu nyambung, nyaman diajak ngobrolnya. Jadi kan satu frekuensi tuh. Jadi kalau diajak ngomong tuh nyambung gitu, kita nyaman kalau ngobrol gitu ya. Memang itu kalau memang demikian memang hal yang penting sih ya, nyambung kalau diajak ngobrol satu frekuensi itu menurut saya hal yang penting juga, karena ketika kita tua nantinya yang bisa kita lakukan hanyalah berbicara kan, yang bisa kita lakukan hanyalah mengobrol ya, karena kita udah nggak kuat ngapa-ngapain, jadi tinggalnya kan sisanya tinggal berdua, mungkin anak-anak udah diambil sama istri masing-masing, udah dibawa sama suaminya masing-masing atau udah merantau gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai suami istri itu bukan kita, maksudnya kalian nih atau siapapun deh di hari tua nantinya kan cuma mengobrol, cuma berbicara. Makanya mencari pasangan yang satu frekuensi, nyaman diajak ngobrol, nyambung kalau diajak ngobrol itu hal yang sangat penting, karena itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan di hari tua, maksudnya bukan hari akhir. Kemudian ada lagi, seperti kamu menurut dia yang mencintaimu. Asik. Seperti kamu menurut dia yang mencintaimu. Ya bener, berarti nggak ada kriteria. Kalau saya menafsirkan nih, nggak ada kriteria khusus harus seperti apa, bentuknya seperti apa, mau kepalanya kotak, mau kepalanya bulat, lonjong, atau bujur sangkar, itu nggak ada kriteria kepala seperti itu, nggak ada persyaratan seperti itu. Tapi yang penting adalah mencintai. Ini kalau saya baca tuh, kalau saya tafsirkan nih atau saya artikan tuh, seperti kamu menurut dia yang mencintaimu. Nah, berarti kan karena sosok, ketika kita sudah dicintai seseorang, maka orang tersebut ketika memandang kita, itu kita akan terasa seperti sempurna, sebagai orang yang sempurna gitu kan. Kalau saya mencintai kamu misalkan, maka saya akan memandang kamu sebagai sosok yang sempurna. Jadi nggak ada lagi kriteria-kriteria tertentu yang menurutnya itu ideal gitu. Karena begitu kita cinta sama seseorang, maka semua yang ada di dalam dirinya itu akan terasa ideal, akan terasa sempurna. Itu kalau saya menafsirkannya. Asik banget nih ngomongnya ya.
Ya, cinta aja udah cukup sih berarti ya. Cinta aja udah cukup. Ya, kita manusia itu memang hidupnya makan nasi, bukan makan puisi ya. Tapi kalau manusia, kalau pasangan kalian tidak membuat puisi, tidak menghasilkan puisi, tidak melahirkan puisi di kala hujan, maka katanya Simbah, kalian adalah lelaki yang tidak berperasaan. Di pasangan kalian waktu hujan buat puisi enggak? Kalau enggak berarti pasangan kalian adalah pasangan yang tidak berperasaan, katanya Simbah. Lelaki paling tidak berperasaan. Gitu katanya Simbah Tejo. Kalau nggak salah ingat. Yang denganku saja ia sudah merasa cukup. Nah, ini benar juga. Yang denganku saja ia sudah merasa cukup. Artinya tidak lagi melirik kanan kiri, tidak lagi mencari jalan untuk nambah kuota gitu ya. Jadi udah cukup dengan satu, udah cukup dengan pasangan yang ada ini, dan mungkin dengan kita merasa cukup pada satu pasangan yang ada, dunia itu barangkali udah nggak penting lagi ya. Jadi seolah-olah itu dunia, seluruh isi dunia itu kan udah teralihkan, semuanya itu tidak ada yang penting kecuali satu hal yang sudah mencukupkan kita ini tadi, si pasangan yang sudah mencukupkan kita ini tadi. Jadi cukup ini adalah bukan dari segi materi ya kalau saya tafsirkan atau kalau saya lihat tuh, tapi dari segi perasaan, dari segi rasanya itu udah cukup dengan satu ini dan tidak membutuhkan siapapun lagi atau apapun lagi, dalam artian dalam menjalin hubungan. Jadi tidak butuh orang lagi untuk menjalin hubungan yang seperti ini, karena udah cukup dengan ini aja tuh. Singkatnya, yang punya prinsip menjalin hubungan seperti Kalis dan Agus. Siapa? Kalis, Agus Kotak. Agus Murti Yudhoyono. Siapa Kalis dan Agus? Agus Mulyadi kali ya. Agus Mulyadi dan Kalis Mardiasih mungkin kali ya. Ya, kalau Mbak Kalis sama Mas Agus sih, oke, saya juga setuju sih. Gimana beliau-beliau ini saya juga kagum dengan apa ya namanya, relationship atau hubungan yang ada pada mereka tuh. Udah nikah kayaknya tahun kapan ya dia menikah tuh? Kalau nggak salah 2020 ya dia menikah itu. Ya mungkin ya, Mbak Kalis sama Mas Agus Mulyadi, saya juga sering mengikuti Twitternya. Kalau Mas Agus Mulyadi juga sering lihat videonya di Mojok juga. Emang kalau dari Mas Agusnya sendiri kan suka humor, suka bercanda, pemikirannya itu tajam, tapi penyampaiannya itu rileks banget, penyampaiannya bisa diterima banget oleh semua kalangan, karena kadang seringkali dibawakannya itu dalam apa ya, dalam kerangka humor. Jadi asik banget mungkin kalau punya suami Mas Agus gitu ya, sering ketawa. Kalian para wanita, bukan saya. Sedangkan Mbak Kalisnya sendiri kayaknya sosok pejuang wanita ya, ataupun aktivis wanita. Jadi sama-sama memiliki pemikiran yang tajam, tapi memiliki apa ya, sebuah perangkat untuk menyampaikan suatu hal yang serius itu dalam bentuk humor. Makanya asik tuh. Ini udah satu frekuensi, udah satu kualitas, udah satu visi, satu misi, dan kayaknya asik banget tuh apa namanya, menjalin hubungan atau memiliki hubungan seperti Mas Agus dan juga Mbak Kalis tuh, kan ideal banget kan. Ya sama kayak aku sama kamu yang komen kan juga ideal. Gak tahu sih yang komen siapa, yang komen itu pakai admin pakai akun bisnis, jadi saya nggak tahu adminnya siapa. Bercanda nih tadi teman-teman. Ya memang setiap orang kan memiliki kriterianya masing-masing ya, ataupun sosok ideal yang didambakannya masing-masing seperti apa, itu kan satu orang dan orang yang lain itu kan pasti berbeda ya. Sosok ideal yang diharapkan untuk mendampingi hidupnya kelak itu seperti apa kan pasti berbeda, berdasarkan dengan harapannya, berdasarkan dengan pengalamannya, berdasarkan dengan pengetahuannya. Itu kan semua itu akan menentukan pasangan hidup yang kalian dambakan seperti apa gitu. Kalau orang yang pernah disakiti sama seorang misalkan seorang atlet gitu ya, mungkin dia udah anti sama yang namanya nggak pengen cari pasangan atlet gitu, atau pernah disakiti oleh pasangan yang menjadi seorang public figure atau menjadi seorang apa ya, bintang film barangkali kan, dengan aktivitasnya yang apa, memerankan adegan-adegan tertentu, kemudian dia
tidak bisa menerima itu, akhirnya dia memutuskan bahwa pasangan idamannya itu yang penting itu bukanlah seorang artis film atau seperti apa kan. Jadi pasangan ideal itu bisa representasi dari pengalaman, representasi dari sebuah harapan ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh kaliannya masing-masing tuh. Tapi jikalau nantinya kalian tidak menemukan pasangan hidup yang ideal menurut kalian, jika sekarang nih punya konsep pasangan ideal itu yang seperti ini loh, pasangan ideal bagi saya yang seperti ini, saya ingin mencari pendamping hidup itu yang seperti ini, kriterianya ini. Tapi jika suatu hari nanti, pesan saya nih, jika suatu hari nanti kalian tidak menemukan pasangan yang ideal menurut kalian sekarang, kalian tidak menemukan sosok yang kalian dambakan, maka ya pesan saya tetaplah menikah gitu. Kalau katanya Socrates kan gitu. Jadi mau bagaimanapun tetaplah menikah, mau bagaimanapun menikahlah gitu. Kalau kalian mendapatkan pasangan atau istri yang baik, maka bersyukurlah bahwa kebahagiaan akan menghampirimu gitu. Tapi kalau kamu mendapatkan istri yang buruk, maka bersyukurlah gitu. Karena kamu akan menjadi seorang filsuf gitu, katanya gitu. Jadi mau bagaimanapun tetaplah menikah sekalipun itu tidak dengan pasangan yang ideal. Karena sejatinya tuh pasangan yang ideal yang benar-benar sempurna menurut kita pun nantinya ketika kita berjalan sebagai sepasang kekasih yang memadu cintanya, maka lambat laun pasti juga akan menemukan kekurangan-kekurangannya. Bahkan pasangan yang ideal pun ketika bersatu tidak menutup kemungkinan bahwa akan hadir sebuah permasalahan-permasalahan yang akan menjadi tantangan bagi mereka untuk menjalani hidupnya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan juga dari Socrates. Yang terakhir tuh jangan lupa ya untuk tetap menikah. Kalau kalian mendapatkan istri yang baik, maka kebahagiaan akan menghampirimu. Jika kamu mendapatkan istri yang buruk, maka kamu akan menjadi seorang filsuf. Jadi menikahlah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.